Oke, selamat pagi. Kita coba tunjukkan salah satu cara membuat absensi mahasiswa di Google Meet. Kita akan menggunakan fasilitas pembuatan kuis. Baik, saya coba misalkan saja di minggu ketiga kita akan buat presensi. Walaupun di sini sudah ada, saya akan coba misalkan saja tambahkan presensi. Baik, kita turn editing on dulu, turn editing on untuk melakukan editing atas LMS milik kita. Oke, di minggu ketiga kita akan tambahkan presensi. Oke, add activity. Oke, kita pilih quiz. Oke, kita pilih quiz, kemudian kita beri judul untuk presensinya itu adalah presensi mahasiswa pada minggu ketiga. Oke, jadi kemudian itu judul dari aktivitasnya, nanti itu yang akan diklik. Kemudian kita ketikkan keterangan, silahkan isi presensi. Jadwal misalnya saja presensinya pada saat kuliah daring, misalnya saja minggu ketiga kuliah daring, misalnya pada tanggal 8 misalnya, pada tanggal 8 Maret 2022, misalnya saja kita batasi jam absensinya presensinya pada jam 08.00 sampai dengan 09. Oke, sehingga nanti presensinya hanya dibatasi pada jam 8 sampai jam 9 saja. Lewat dari itu maka dianggap tidak hadir. Kita klik display di sini, kita pilihan display description on course page. Nah, kemudian karena kita menghendaki tanggal 8 jam 8.09 absensinya itu presensinya diisi, maka diklik pilihan timing, menu timing, dan kita setel agar bisa diakses pada tanggal 8. Kita setel, kita enablekan dulu, kita setel ke tanggal 8, kemudian jamnya jam 8, kemudian karena waktunya hanya tanggal 8 saja, close the quiznya, kita close nanti juga pada tanggal 8, yang di tanggal, kemudian jamnya tadi kita setel jam 9.00. Jam 8 ke 9.00. Nah, setting ini artinya bahwa pengisian kuis itu bisa dimulai pada jam 8, sebelum itu belum bisa diisi, dan akan ditutup pada jam 9, dan setelah itu tidak bisa diisi lagi. Oke, setelah itu tinggal klik save and display. Kemudian kita akan membuat pilihan dengan menggunakan tadi quiz. Oke, akan masuk. Jadi setelah save and display akan tampil ini. Kita klik edit quiz. Oke. Kemudian ini masih kosong, kita tambahkan, klik add. Kita akan menggunakan short answer. Short answer itu memungkinkan mahasiswa untuk mengetikkan satu atau dua kata yang kalau match dengan yang kuncinya maka diberi nilai tertentu. Oke. Jadi misalkan saja short answer-nya nanti kita setting. Oke. Ini bisa dibiarkan seperti ini. Question name-nya ini simpanan saja, jadi ini P03 gitu. Ini tidak tampil di layar monitor. Nah, kemudian ini perintah yang diberikan ke mahasiswa. Ini misalnya saja kalau yang saya lakukan adalah ketikkan kata
hadir. Ada kotaknya saja untuk mencatat kehadiran Anda pada minggu ketiga. Oke. Nah, nanti kalau dia mengetikkan kata hadir, maka kita beri nilai 10 misalnya saja, atau terserah nilainya berapapun. Oke, kemudian kita beri nilai 10 itu kalau dia benar-benar mengetikkan kata hadir. Jadi di sini ada kuncinya. Kunci yang kita setel adalah kata hadir. Hadir. Nah, di sini hanya bisa besar, bisa kecil, karena di sini kita set case sensitivity-nya adalah no. Jadi case-nya unimportant. Jadi tidak dianggap penting huruf besar, huruf kecil pada tulisan hadir. Nah, kalau mahasiswa tadi mengisikan atau mengetikkan kata hadir, apapun huruf besar kecilnya, kita beri grade 100% dari yang 10 ini tadi. Ya, 10 ini tadi. Ya, setelah itu kita tinggal save saja. Oke. Sudah selesai. Ini pastikan ini juga 10, di maksimum grade-nya 10. Nah, di sini pastikan juga 10. Save. Sudah selesai, kemudian kita bisa kembali lagi ke minggu ketiga tadi itu. Nah, yang barusan kita kerjakan adalah yang ini, baris ketiga ini, presensi mahasiswa pada minggu ketiga. Nah, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa nanti pada saat mengisi absensi? Kita akan cek bagaimana mahasiswa di layar monitornya. Di layar monitor mahasiswa itu seperti apa dan apa yang harus bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Ini nanti kita turn off kan dulu. Kita switch rule ke student. Oke, switch rule ke student. Karena kita teacher bukan student, nah, supaya kita bisa tahu nanti student itu seperti apa sih di layar monitornya. Kita switch rule student. Kemudian ini setelahnya ada tulisan student, maka ini adalah tampilan di layar monitornya student atau mahasiswa. Nah, sehingga kita bisa memastikan bahwa di tempatnya mahasiswa itu tampilannya seperti apa dan apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Oke, mahasiswa tinggal mengklik saja nanti ketika mau ngisi, tinggal mengklik saja presensi. Oke. Nah, tentu saja hal sekarang belum bisa diisikan karena belum tanggal 8 dan juga belum jam 8. Tetapi nanti kalau sudah jamnya dan sudah tanggalnya, maka ada tempat untuk mengisikan itu. Oke. Nah, kita akan coba lihat contoh yang lain. Ada tempat bagi mahasiswa untuk mengisikan itu. Ya, jadi misalnya saja ini presensi kedua, klik. Oh, ini sudah tutup malah. Oke, jadi prinsipnya itu. Nah, bagaimana catatan tadi terekam, nanti akan masuk dalam grid ya, gridnya mahasiswa. Ya, kita bisa kembali lagi ke sini untuk memposisikan kita sebagai teacher. Gridnya itu ada di sini, ada tulisan grid. Diklik grid, nah, nanti di sini akan muncul presensi ke-1, kedua, ketiga. Ini kemarin mahasiswa yang sudah masuk meski mengisikan kata hadir di presensi sebelumnya, dan yang tidak seperti apa, yang sudah seperti apa, dan ini diketikkan dan masuk. Maka terlihat di sini berarti yang ada angkanya 10 itu berarti masuk, yang bersangkutan masuk atau mengetikkan presensi. Nah, ini masih kosong. Presensi keempat, presensi ketiga masih kosong karena memang belum tanggalnya. Nah, ini nanti akan terisi ketika mahasiswa mengetikkan kata hadir. Jadi yang tampil di sini bukan kata hadir, tapi tampilan nilainya.
kalau dia mengetikkan kata hadir. Kalau dia tidak mengetikkan kata hadir, maka di sini tidak akan muncul angka 10 karena kunci jawabannya adalah hadir. Saya kira itu untuk hari ini, atau saya coba tampilkan lagi ya supaya bisa kelihatan yang presensi tadi itu seperti apa cara kerjanya. Saya coba setel supaya bisa diakses sekarang. Sekarang tanggal 7 jam 9. Saya coba edit dulu presensinya. 7 jam 9. Yang kita edit yang di timing. Yang di timing tanggal 7. Oke, ini bisa. Nah, kalau setting seperti ini berarti open to quiz-nya tanggal 7 jam 8. Close-nya tanggal 8 jam 9. Berarti kalau misalnya di set seperti ini, mahasiswa bisa ngisi mulai tanggal 7 jam 8 sampai tanggal 8 jam 9. Oke, kita save and display. Baik, kita sekarang sudah masuk ke mahasiswa. Posisikan dulu sebagai mahasiswa. Switch rule ke student. Nih, mahasiswa bagaimana cara mengisinya? Pada saat ini di layar monitornya mahasiswa kan di sini ada tulisan student. Presensi, attempt quiz now, di sini ada tulisan seperti ini. Quiz open tanggal 7 sampai 8, tanggal 7 jam 8 sampai tanggal 8 jam 9. Oke, mahasiswa harus mengklik attempt quiz now. Attempt itu artinya berusaha. Oke, kemudian kalau dia mengetikkan, nah ini ada tempat untuk menjawab. Kalau dia mengetikkan kata hadir, nanti akan bernilai 10. Kalau tidak menggunakan kata hadir, maka tentu akan bernilai bukan 10. 0. Nah, seperti itu. Sudah cukup. Nah, nanti akan terekam dengan sendirinya di catatannya atau di LMS-nya kita sebagai teacher. Baik, itu kira-kira saya kembali lagi role-nya ke teacher. Oke. Itu untuk cara membuat absensi. Terima kasih.